Nah, dulu itu kalau belajar di materi teori potensial, seharusnya kan kita juga sudah membahas hukum Newton dan percepatan gravitasi. Bahkan ini sudah dibahas sejak SMA. Hukum Newton sederhananya bentuknya seperti ini ya, untuk bentuk yang persamaan skalarnya. Kalau ditulis skalar, F kan sama dengan G besar M1 M2 per R kuadrat. Terus G besarnya tadi kalau tahun 1798, kalau yang pakai yang terbaru kurang lebih seperti ini, Moore tahun 2005. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita tinjau, berarti ini ada massa 1, massa 2. Jadi ilustrasinya konsep konsep fisikanya seperti ini, Anda sudah kenal. Terpisah sejarak R, di sini gayanya adalah 1/r kuadratnya, proporsional dengan konstanta gravitasinya dan massa perkalian massa 1 dan massa 2. Oke, ini satuannya SI. Satuannya SI berarti F itu satuannya apa? Newton. Baik. Kalau massa kilogram, kalau R meter. Nah, itu cukup jelas. Nah, masalahnya adalah pada saat kita belajar geofisika, kita akan menggunakan satuan yang lebih rendah nanti atau akurasinya yang lebih tinggi. Nah, pada proses akuisisi atau berhubungan dengan data geofisika, kita nanti berhubungannya dengan medan gravitasi atau cenderung ke percepatan gravitasi. Nah, kalau G ini adalah percepatan gravitasi, G kecil, kan beda dengan G besar ya, G kecil ini akan sama dengan G massa 2 per R kuadrat. Massa 2 itu adalah massa yang menjadi sumbernya. Sedangkan massa 1 tadi itu kan massa kita anggap sebagai massa titik pengamatan atau titik amat gitu ya. Nah, maka di sini hubungan percepatan gravitasi dengan F itu tinggal dibagi dengan M1-nya kan, nanti kita dapat F-nya. Oke. Nah, jadi persamaan percepatan gravitasi inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai data atau yang akan kita observasi gitu ya, yang akan kita peroleh dari proses akuisisi. Nah, selanjutnya konsep ini bagaimana kita gunakan? Nanti kita perlu kenal dengan gravity anomaly atau anomali gravitasi. Nah, anomali gravitasi itu kita berbicaranya adalah dengan konsep kontras densitas. Bukan densitas, tapi konsepnya adalah kontras densitas. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Misalkan kita punya massa targetnya itu M2. Nah, kemudian kan biasanya di sini itu bukanlah bukanlah sesuatu yang sifatnya kosong gitu ya. Kalau kita punya titik permukaan ada di sini, di bagian atas, terus kemudian ada massa targetnya M2, di bawah titik permukaan itu kan kita punya massa batuan juga, ya kan? Kita anggap sebagai M0 misalkan. Nah, ternyata M0 dan M2 ini memiliki kontras densitas, bisa lebih kecil atau lebih tinggi dari M0 atau densitas di sekitarnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan massa 0 itu kan bisa kita jabarkan menjadi rho 0 dikali V0, di mana rho ini adalah densitas dan V itu adalah volume. Ya kan, volume benda nolnya. Sedangkan M2 ini adalah rho 2 dikali V2. Nah, bagaimana ini menjadi gravity anomaly? Biasanya simbolnya adalah delta G. Delta G ini berarti kita bisa mendapatkan bentuknya sebagai delta rho atau kontras densitasnya. Jadi delta rho itu adalah kontras densitas antara target sumber dan sekitarnya. Oke. Nah, selebihnya nih hampir mirip nih, G besarnya sama, R-nya dikuadratkan juga. Jadi kurang lebih kalau kita bicara gravity anomaly, bentuknya itu menjadi sederhana seperti ini secara konsep fisika dan perhitungan matematis, di mana kita punya benda dalam bentuk kotak delta rho ini, dan percepatan gravitasinya makin dekat ke posisi benda, maka akan lebih besar kan medannya atau medan gravitasinya, medan percepatannya. Mengapa ini panahnya jadi lebih panjang gitu? Kan ilustrasinya kalau lebih panjang, gaya tariknya lebih kuat dibandingkan posisi di sini. Jarak. Jaraknya kenapa? Menjadi lebih dekat, ya kan? Kalau misalnya titiknya di sini terhadap ini, misalkan kita ambil titik tengahnya ya. Ini kalau kita tarik jaraknya itu lebih jauh dibandingkan posisi di sini dengan titik tengah sumber bendanya.
Maka karena jaraknya lebih dekat atau lebih pendek, maka pembaginya ini menjadi lebih kecil dan percepatan gravitasinya akan menjadi lebih besar. Nah, secara kurva, Anda kebayang nggak nanti kalau kita punya G terhadap jarak X, percepatan gravitasi itu bentuknya menjadi seperti apa? Ini kan vektornya ke bawah. Tapi kalau secara nilai gravitasi kan membesar, jadi kurvanya akan menjadi seperti apa namanya hiperbola atau parabola gitu ya, kurang lebih. Nanti kalau Anda plot gitu ya, secara kontinu. Gitu.